berubah karakternya, enggak. Tapi makin lama makin banyak hal yang sama dimengerti. Nggak perlu ngomong pun saya sudah tahu. Bapak saya itu tidak pernah ngomong kepada ibu, Bu, kalau kopi itu kayak gini kan. Ibu udah langsung tahu resep kopi untuk Bapak. Saya pernah ingin banget dipuji oleh ayah. Ibu sakit, saya buatkan kopi, ayah. Ayah, minum. Ayah berkata apa? Ini sih air kencing kuda. Udah dolok sanggul itu. Saya Bu, resep kopi ayah gimana, Bu? Oh, ayahmu sebenarnya 2-3 apa Bu? 2 kopi sendok, 3 sendok gula. 2 sendok kopi. Wah, besar. Lagi kan ini dipuji. Iya, Bapak-bapak. Ini juga satu Bapak-bapak ya. Anak Anda ini banget dipuji oleh Bapak. Iya. Lebih berharga pujian ayah daripada pujian seorang guru. Nih Eko, ingin banget sejak kecil dipuji oleh ayah. Sampai membuat kopi saking ini dipuji. Karena matematika nggak boleh dipuji. Gak mungkin lah, orang dapat nilai 5 terus. Tadi saya 9 sampai saya mau, dapat 9 terus. Saya jadi kecil. Saya nggak bisa, mungkin dalam pelajaran saya nggak akan pernah dipuji. Maka saya buat kopi untuk ayah. Setelah dibuat formulasinya 2 sendok kopi dan 3 sendok gula. Gimana ya? Enak ya? Dan masih kayak kecil budak. Sedih. Memang ayah tidak mau memuji. Saya ngomong pada ibu, katanya 2 udah 3 masih tidak enak, Bu. Terus ibu berkata, kasih ludah sedikit. Kasih ludah. Air ludah. Georgina. Bapak Ibu, loh, ingat zaman dulu ludah ibu itu kan hebat banget, Pak. Karena kayak gitu kami sembuh, betul tidak? Nah, suami yang banyak bikin ibu udah itu apet. Sinarong-arong itu. Maka bapak saya tidak pernah pindah ke lain hati. Georgina. Lihat, istri mengerti banget kebutuhan suami. Suami mengerti banget kebutuhan istri. Maka pada saat ibu saya sakit, bapak itu yang ngangkat ibu dari kamar tidur, mandiin ibu, memberi makan ibu. Sampai kami itu nggak tega. Setelah ayah melayani ibu 2 tahun, kita berkata, Pak, kita panggil suster dan Bapak. Apa kata ayah? Tidak perlu. Ibumu sudah melayani aku dengan baik waktu muda. Kalau ibumu sakit, sekarang jatah saya melayani dia. Ini saat saya menunjukkan Bapak sudah bisa melayani ibu. Dan Bapak Ibu, ayah saya itu prodiamon, lektor tata tertib, aktif di gereja. Tapi setelah Tata tertib, ayah berhenti. Ayah berkata, yang butuh saya istri saya. Bagi ayah ibu berharga. Kegiatan istri atau suami. Next, maka yang terakhir adalah apa? Next, Bapak Paus mengatakan tidak ada keluarga sempurna. Anda tidak punya orang tua sempurna. Anda tidak menikah dengan orang yang sempurna. Anda pun tidak punya anak-anak yang sempurna. Kalau suami mengeluh tentang istri, istri pun mengeluh tentang suami. Kita kecewa satu sama lain. Oleh karena
tidak ada pernikahan yang sehat tanpa pengampunan. Maka saya pernah berkata, 90% perkawinan cerai karena tidak mau. Bukan tidak mampu, tidak mau. Karena yang memampukan kita mengampuni itu Tuhan. Gak mungkin saya sudah disakiti, sudah dikecewakan, dia sudah lari dengan wanita lain. Jijik aku melihatnya. Gitu. Tapi bagaimana saya bisa menerima lagi? Mau dulu, baru nanti Tuhan memampukan. Mau gak? Udah jangan kayak cincong. Next. Maka lihat di dalam pengampunan, Ibu Teresa berkata, if you really want to love, you must learn how to forgive. Jadi cinta sejati itu munculnya pada saat saya bisa apa? Mengampuni. Next. Ya, Ibu Teresa terus. Orang-orang tanya pada saya, nasihat apa? Supaya hidup perkawinan bertahan. Dan saya selalu berkata, pray and forgive. Saya selalu berkata kepada anak muda yang mendapatkan kekerasan sejak kecil, apa yang saya lakukan supaya saya bertahan? Pray and forgive. Saya berkata kepada seorang mama yang ditinggalkan suaminya pergi, dia single mom, dia orang tua sendirian. Bagaimana supaya saya bisa kuat mendidik anak-anak saya? Doa dan memaafkan. Anda tidak bisa memaafkan kalau Anda tidak berdoa. Dan Anda kalau berdoa tapi Anda tidak bisa memaafkan, maka doa Anda bohong, palsu. Jadi doa itu adalah kekuatan bagi saya untuk bisa memaafkan. Next. Ya, forgive others not because they deserve forgiveness, but because you deserve peace. Jadi saya mengampuni bukan karena dia layak diampuni, bukan karena dia sudah bertobat. Saya mengampuni karena saya ingin damai, saya ingin bahagia. Bapak Ibu ingat gak? Kalau orang yang menyakitkan, saya ingat-ingat terus, makin jengkel atau tidak? Makin jengkel. Ketemu lagi kita jengkel. Tapi orang yang menyakitkan, happy saja, betul atau tidak? Betul. Jadi yang blow yang mana? Yang blow. Yang blow itu yang jengkel. Yang jengkel. Iya yang happy aja kok. Bapak Ibu, saya belajar memaafkan ayah. Saya pulang dari Filipina, dosen saya berkata, kamu pulang, kamu temui ayah, maafkan. Hanya itu saja. Kamu kalau tidak bisa memaafkan, kamu nanti jadi pastur yang keras, kasar. Kamu pada umat bisa maki-maki. Kamu kepada umat bisa nyakiti. Karena kamu disakiti. Ingat, kamu tidak bisa apa-apa karena waktu itu kamu tidak punya power, tidak punya kemampuan. Nanti kamu sudah punya kemampuan, pastor paroki bisa memaki umat karena kamu pernah dilukai. Saya tidak mau seperti itu. Maka saya telepon ayah dan adik-adik saya, yuk kita retret. Adik-adik saya sudah setuju. Saya telepon, ya kita retret. Lalu dia berkata, aduh saya masih sibuk. Ayah saya mau retret. Ada udah berkatnya. Baik ngomong. Ayah saya kan tentara. Tentara kan taat pada komandan. Saya ingat ayah, ibu masih hidup waktu itu, adik-adik kita kumpul. Dan waktu kita duduk kita lepaskan. Jadi ingat, untuk supaya kita bisa memaafkan, saya harus bisa menerima sakit, saya bisa menerima sakit. Dan nanti saya ngomong ayah itu baik pada kami, tapi ayah keras pada kakak. Ayah nak damai. Saya udah lupa loh, tadi saya ingat, ayah ingat, ayah pernah melempar pakai sepatu tentara. Kakak sampai pecah di
bedanya dan orang kabur? Ayah tidak tahu. Yang cari kakak ibu. Ayah memang tidak sayang dengan kakak. Kan saya ngomong ini. Lalu saya, oke, ya betul Pak. Saya merasa seperti itu Pak. Saya ingat, saya belum pernah merasa Bapak memeluk saya dan saya ingat Bapak pernah memeluk adik di foto keluarga. Di foto keluarga tidak ada yang memeluk saya. Tanpa sepengetahuan kita, ayah cerita masa kecil. Ayah saya 5 bersaudara dan ayah saya anak ketiga dari 2 kakak perempuan, 2 adik perempuan. Sudah bekerja. Kakek saya, ayah dari keluarga muslim. Ayah menjadi Katolik STM, waktu lulus STM, ayah menjadi tentara, balik menjadi Katolik. Satu-satunya, nama-nama ada tidak yang menjadi muslim, kakek tetap muslim. Dan ayah berkata, kakek kamu itu keras pada saya, karena saya laki-laki satu-satunya. Saya dipukul, saya suruh ke sawah, saya pulang sekolah nggak bisa main, saya harus langsung membaca karena kakek punya sawah. Dan ayah berkata, kalau ayah kamu ini lupa sholat sang subuh, saya ditarik, dipecut pakai satu lidi, hampir berdarah. Saya baru sadar, ayah keras pada saya karena dari bawah kami seperti itu. Lalu setelah ayah bercerita, saya langsung berkata, ayah, boleh saya memeluk ayah? Saya ingin merasakan dipeluk oleh ayah. Dan ayah bilang, ayah, saya memeluk ayah begitu lama. Dan ayah menangis. Dan ayah berkata, ini pelukan yang paling indah. Saya tidak mau saya ditinggalkan oleh ayah dalam kemarahan. Tidak mau. Nah, saya pastor. Saya harus ditinggalkan oleh ayah sudah bisa memaafkan ayah. Dan setelah saya memaafkan ayah, saya kagum dengan ayah. Waktu ibu kena serangan masuk ICU, dokter sampai berkata kepada saya, pastor, ibu pastor ini kuat. Maaf ya pastor, maaf, ibu pastor pakai susuk atau tidak? Tidak dokter, ibu saya Katolik sejauh. Tapi kenapa ya ibu pastor tidak bisa melepaskan? Terus saya berpikir, ibu terlalu sayang pada ayah. Ibu tidak mau meninggalkan ayah. Lalu saya datang kepada ayah sudah rela. Ibu berkata, ya saya rela. Saya tidak tahan ibu kamu sakit terus dan sudah bebaskan dan berberita. Oke, kalau gitu ayah ngomong pada ibu. Saya suruh ngomong apa? Ayah ngomong, ibu duluan ke surga. Nanti aku menyusul. Ayah marah kepada saya. Dan ayah, ibu sangat sayang dengan ayah. Ibu tidak mau meninggalkan ayah. Saya tidak kuat suruh ngomong gitu. Tapi itu kebanyakan. Saya cuma ngomong, saya ingat Sabtu saya tanya dulu. Minggu pagi, saya mau masuk ke ICU. Saya tidur dengan ayah di sini dan ibu nangis dengan ayah. Dan rupanya setelah misa, ayah berani ngomong seperti itu. Dan Anda tahu setelah minggu, ayah ngomong, saya diundang Selasa diundang. Benarkah? Dengan damai. Dan saya masih ingat apa yang dikatakan ayah. Ayah berkata, saya bahagia, ibu kamu tidak sakit. Tapi sekarang saya yang sakit. Karena saya kehilangan orang yang saya sayang. Kalau orang sudah bisa mengampuni, cinta semakin indah. Orang semakin tidak rela kehilangan. Maka Bapak Ibu yang terkasih, bukan omong kosong Yesus berkata, ampunilah sampai berapa kali? 70 kali.
supaya kamu bahagia, supaya kamu damai. Jangan tipe. Ini yang terakhir. Bagus banget saya selalu ngomong apa. Next. Ya, saya tidak bisa membarui hidup perkawinan kalau saya tidak membebaskan sakit saya. Orang itu kalau mau bisa sukacita dalam hidup perkawinan, bebaskan, jangan kumpulkan rasa sakit, jangan kumpulkan rasa kecewa. Di saat ada mengumpulkan rasa kecewa, hidup perkawinan saya jamin sampai kapanpun untuk berakhir. Sorry, yang mengutuk bukan Tuhan, Anda. Karena Anda menyimpan luka. Lepaskan. Baru kita bisa membereskan hidup perkawinan. Next, terakhir, gambar 6. Kalau Anda mau diberkati, kosongkan gelas Anda. Jadi berkat Tuhan tidak akan nyampe pada Anda kalau hidup perkawinan Anda masih menyimpan marah, kecewa, dendam. Bu, ingat ya Bu, yang sakit hati bukan cuma Ibu, yang kecewa bukan hanya Ibu. Pak, ingat ya Pak, yang gak puas dengan istri bukan cuma Bapak. Jangan nangis. Tuhan tidak mau membuat hidup Anda menderita. Ya, Tuhan ingin bahagia. Tapi kalau mau bahagia, itu cara Tuhan. Jangan suruh Tuhan ikutin Anda, salah. Jadi kalau mau bahagia, ikut cara Tuhan. Apa kata Tuhan? Marilah padaku kamu semua yang letih lesu berbeban berat, aku akan beri kelegaan. Datang pada Tuhan. Kita Tuhan bebaskan. Dan Tuhan akan membebaskan Anda. Lepaskan. Tuhan, saya tidak kuat. Kuatkan saya. Tuhan akan begitu kuatkan. Jadi Bapak Ibu, jangan berpikir bahwa Tuhan itu yang mendengarkan doa saya. Mungkin Anda tidak pernah berdoa. Mungkin Anda hanya doa itu cuma minta terus. Tapi Anda tidak mau mendengarkan Tuhan. Baru Tuhan ngomong, lu pergi sih. Gua ini sudah. Apa Tuhan mendengarkan? Saudara-saudari, terakhir, masih ingat tadi kisah saya tentang seorang ibu yang di ICU yang akhirnya baru kembali usia 8 bulan anaknya lahir. Anda tahu kalau anak lahir usia 8 bulan masuk mana? Di inkubator. Pasangan ini bukan Katolik. Dia minta doa saya. Suaminya langsung promo. Saya lihat anak saya lahir, istri saya sehat, terima kasih. Anak saya kecil, sedih. Saya ingin supaya anak saya ini bisa tumbuh di keluarga saya, Romo. Saya berdoa, Tuhan, sembuhkan anakku, sembuhkan. Istri saya pun sama, berdoa yang sama. Bahkan istrinya Romo, saya tuh banyak doa syafaat dengan Kristen, banyak perpuluhan. Saya membangun rumah singgah untuk orang-orang yang penyakit kanker. Saya membantu mereka. Apa salah saya sampai saya seperti ini, Romo? Saya berdoa, Tuhan, biarkan Boru ini boleh tumbuh di pelukan saya. Saya rindu banget punya anak perempuan bertahun-tahun. Lalu saya ngomong pada ibu-ibu, ubah doa ini. Apa yang saya minta? Ibu kan selalu minta supaya bayinya sehat, tumbuh dan berkembang baik. Ya, sekarang ganti doanya ya. Seperti apa? Tuhan, kalau memperkenankan saya membesarkan bayi yang lahir dari kandungan saya, besar dalam pelukan saya berterima kasih. Tapi kalau engkau tidak berkenan dan mau memanggil anak ini
untuk tinggal di rumahmu, saya ikhlas. Ini langsung tutup telepon saya. Dalam bahasa Jermannya kasih. Lalu dia telepon lagi sambil nangis, maaf Romo, saya nggak bisa suruh berdua seperti itu, tapi karena Romo yang memberikan nasihat, saya lakukan. Ibu itu berdoa, kalau 2 minggu kemudian tiba-tiba bayi itu tumbuh sehat dan segar. Itulah Tuhan. Di saat kita minta Tuhan kata tidak, tidak. Ya sudah, saya percaya kok baik. Terima kasih. Jadi Bapak Ibu, ingat, kalau hidup perkawinan Anda mau sukacita, berjalanlah bersama Allah. Ikuti yang Tuhan mau, jangan Tuhan mengikuti kemauan Anda. Amin, Tuhan memberkati. Terima kasih. Terima kasih Romo. Matur nuwun.